Haleluya, puji Tuhan. Saya sampaikan selamat hari Minggu kepada ibu bapak semua yang saat ini sedang mengikuti live streaming, siaran langsung renungan firman Tuhan di hari Minggu pagi yang berbahagia ini. Bagi ibu bapak semua yang ada di rumah masing-masing dan beribadah dari rumah masing-masing, oleh karena situasi memang masih memungkinkan kita seperti itu, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hari ini ada berkat Tuhan yang besar, di mana Tuhan akan memberkati kita semua ketika kita beribadah kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang luar biasa ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu saat yang indah ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan urapi kami semua dengan urapan dari sorga, supaya firman yang akan kami dengar ini boleh memberkati kami sekalian. Karena kami percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua, supaya setiap kami yang hari-hari ini mengalami masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan hidup, kami boleh mengalami berkat dan pertolongan dari Tuhan. Arahkan kami melalui firman-Mu, ajar kami, tegur kami, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan melihat bacaan firman Tuhan yang terdapat dari dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi saya ulangi, Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Catat baik-baik, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Luar biasa. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wah, jadi berulang kali ya, dia datang di berbagai tabib, minta supaya diobati, tetapi keadaannya makin memburuk, tidak makin membaik. Biasanya orang itu kalau dia ke tabib atau ke dokter atau ya dia berobat, mestinya ada makin membaik. Tapi ini justru makin buruk, saudara-saudara ya. Dia sudah habiskan semua hartanya. Kita baca terus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa, luar biasa ya, ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dahsyat, luar biasa. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Judul atau tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia untuk mengalami kuasa Tuhan.
rahasia untuk mengalami kuasa Tuhan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita semua mendambakan, merindukan lawatan Allah dalam kehidupan kita. Kita mendambakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena jika kuasa Allah yang maha dahsyat itu melawat dan menjamah setiap kita, maka apapun persoalan, pergumulan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, saya percaya, bahkan ibu bapak semua juga percaya, bahwa kita pasti mengalami pemulihan. Bukankah hari-hari ini kita sedang menghadapi berbagai macam masalah dalam pergumulan ini? Akibat dari pandemi yang panjang yang sudah mau berubah menjadi endemi ini, itu mempengaruhi seluruh dunia, baik dalam situasi politik, baik juga dalam masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain yang berdampak ke dalam keluarga, bahkan kepada pribadi kita masing-masing. Ini namanya hidup. Hidup itu tidak lepas dari masalah, dari pergumulan, dari tantangan dan kesulitan-kesulitan. Namanya kita masih ada di dunia, kita pasti diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam hal, ya, berbagai-bagai macam tantangan dan kesulitan. Dan kita mendambakan kuasa Tuhan untuk melawat kita, menjamah kita. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya yang besar itu tidak pernah berubah. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, adapun Yesus Kristus itu tidak berubah, baik dahulu, kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, baik kuasanya, baik kasihnya, dan baik pun perhatian, penyertaan, dan pertolongannya bagi kita semua. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Kalau hari-hari ini kita ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, ingat baik-baik, kuasa Tuhan mampu menolong kita, atau Tuhan Yesus mampu menolong kita dengan kuasanya yang besar itu, sehingga kita bisa mengalami pemulihan. Dalam bacaan ini kita lihat perempuan yang meleleh darah ini, yang mengalami pendarahan ini, dia sudah 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, berbagai macam tabib. Dia telah menjual rumah, dia menjual segala yang ada pada dia untuk membiayai pengobatannya. Karena memang kesehatan itu mahal harganya. Kalau hari ini saya dan saudara bisa sehat, kuat, ya, ini kita harus bersyukur. Karena Tuhan mengasihi kita semua, ibu bapak, ya. Kita bisa sehat, bisa kuat. Jadi jangan main-main dengan kesehatan. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita supaya kita bisa bekerja dan kita bisa hidup dengan baik, ya, ikut Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kasihan sekali wanita ini, ya. Perempuan ini dia mengalami pendarahan 12 tahun lamanya dan sangat menderita. Itu berarti dia juga mengalami pengucilan, ya. Dia pasti dijauhi oleh orang banyak karena keadaannya sudah memang makin buruk keadaannya itu. Tapi satu hari ketika Yairus, karena bacaan kita ini juga menyangkut dengan Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya itu mati, sakit dan sudah mati, dan dia mengundang Yesus. Pada waktu dia mengundang Yesus, anaknya masih hidup. Tapi sementara Yesus dalam perjalanan, anaknya sudah mati. Dia mengundang Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Nah, sementara Yesus berjalan dengan rombongan menuju kepada rumah dari kepala rumah ibadat atau Yairus, Bapak Yairus ini, maka di tengah-tengah jalan wanita yang meleleh darah ini atau pendarahan ini, dia justru merangsek masuk di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dan dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dia mengalami jamahan Tuhan yang dahsyat sehingga seketika itu juga pendarahannya berhenti. Dengan kata lain, dia sembuh. Nah, apa rahasianya ibu bapak yang kasih dalam Tuhan? Supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena Tuhan selalu rindu untuk melawat kita dengan kuasanya yang dahsyat. Dan hari ini, apapun masalah pergumulan saudara, saya percaya Tuhan rindu saudara dan saya mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat itu, agar kita mengalami pemulihan. Saya melihat ada beberapa kebenaran untuk mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita.
Yang pertama, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Untuk mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, maka tidak bisa tidak, kita harus datang kepada Tuhan. Karena yang punya kuasa untuk menolong, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk merubah segala sesuatu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang sama seperti kuasanya. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi, Tuhan Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Datang kepada Dia supaya kita mengalami lawatannya, mengalami kuasanya. Baca kembali di dalam ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-27 dikatakan begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wow, luar biasa. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tapi kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus ini yang tidak ada. Kenapa demikian? Karena dia sakit dan dia memang sangat menderita. Kapan dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apalagi menurut tradisi ya, seorang wanita pada waktu itu, apalagi melalui darah, itu tidak boleh menjamah atau bersentuhan dengan laki-laki. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi ya, wanita itu selalu berada pada kelas 2, nomor 2. Begitu. Jadi memang situasilah yang membuat dia sehingga tidak punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia melihat ada kesempatan itu, dia datang kepada Yesus. Karena dia sudah mendengar cerita-cerita berita tentang Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang datang dalam dunia ini untuk menolong setiap orang. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia merangsek masuk di tengah-tengah kerumunan itu. Dan dia menjamah ujung jubah Yesus. Dan Alkitab berkata ada kuasa yang besar keluar dari Tuhan Yesus. Mengalir. Menjamah wanita ini. Dan seketika itu juga dia sembuh. Haleluya. Saya mau beritahukan kepada saudara pada hari ini. Apa masalah saudara? Apa sakit penyakit yang sedang saudara derita hari ini? Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, hampiri Tuhan Yesus. Dan Yesus akan melawat saudara. Yesus akan menjamah saudara. Jadi, jangan datang kepada manusia. Karena manusia tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan Yesus dapat menolong kita semua. Haleluya. Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita sekalian. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara, memulihkan keadaan saudara. Datang kepada Dia. Dia berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari ayat ini saya membuat sebuah lagu ya, undangan Tuhan Yesus, judulnya Marilah kepadaku yang letih dan lesu. Nah, Tuhan Yesus mengundang kita semua. Tuhan Yesus mau agar kita datang kepada Dia, membawa semua beban dan masalah serta berbagai macam pergumulan hidup kita. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Yang kedua, hal yang kedua ya, rahasia yang kedua untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Apa artinya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh artinya tidak main-main. Serius. Dalam bekerja kita harus sungguh-sungguh. Ya, dalam berusaha kita harus sungguh-sungguh. Dalam ibadah kita harus sungguh-sungguh. Dalam mencari Tuhan pun
kita harus bersungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan menyerah. Apapun masalah, tantangan, kesulitan yang kita hadapi dalam kita mau beribadah atau mencari Tuhan, kita harus siap menghadapi semuanya. Kita harus siap. Nah, wanita ini dia sungguh-sungguh, dia serius. Karena itu dia melihat celah yang ada, kesempatan peluang yang ada. Dan dia merangsek masuk. Perhatikan baik-baik ya, bahwa adat di sana pada waktu itu menganggap wanita itu kelas 2. Dan wanita yang dalam keadaan pendarahan seperti ini, apalagi sudah 12 tahun pendarahan ini modelnya, keadaannya juga sudah sangat kasihan sekali. Karena itu pasti tidak ada orang yang mau mendekati dia. Dan tatkala dia mendekati orang lain pun, orang pasti akan menghindar dari dia. Tapi pada hari itu dia membuat sebuah tekad. Dalam hatinya, saya harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang pasti sanggup menolong saya. Dan dia datang dengan sungguh-sungguh, dan dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, karena itu ibu bapak yang kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa semua orang punya hak untuk datang kepada Tuhan. Semua orang punya peluang untuk datang kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu, dia adalah Allah bagi semua orang. Siapa saja. Apapun tingkatan sosial kita. Mau wanita, mau pria, bukan soal bagi Tuhan. Semua kita punya hak untuk datang kepada Tuhan dan menerima pertolongan daripadanya. Dan wanita ini telah mempergunakan haknya untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menolong dia. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa. Karena itu peristiwa yang dicatat oleh Markus ini mau berpesan kepada kita, saudara-saudara, bahwa perempuan bukan masyarakat kelas 2 yang dapat diperlakukan dengan sembarangan. Saya ulangi ya, perempuan itu bukan masyarakat kelas 2 yang dapat diperlakukan dengan sembarangan. Tapi mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Dan mereka juga punya hak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dan Yesus melakukan ini untuk mendobrak tradisi yang ada di sana. Ini sesuatu yang dahsyat. Hal yang lain yang membuat kita bisa pahami dari tulisan Markus ini adalah bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia mau mengatakan demikian. Yesus itu adalah Mesias. Yesuslah yang berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Mesias. Dan pemahaman atau pengertian yang berikut juga mau menjelaskan kepada kita dari peristiwa ini bahwa kesembuhan dan keselamatan itu dikerjakan oleh firman Allah dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi keselamatan itu dikerjakan oleh iman kepada firman dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dahsyat ini, sesuatu yang luar biasa. Karena itu sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Karena kita semua punya hak untuk menerima lawatan dan kuasanya. Yang ketiga, ibu bapak yang kasih dalam Tuhan ya. Yang ketiga, untuk mengalami lawatan kuasa Allah dalam kehidupan kita ini, kita harus punya iman. Kita harus percaya. Baca dalam bacaan kita ini, wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Tuhan sanggup
melawat dia dengan kuasanya yang besar. Dan terbukti terjadi. Ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus. Sehingga Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Wah, luar biasa. Menjamah secara biasa saja tidak ada apa-apa. Tapi menjamah dengan iman, saya percaya ada apa-apa. Ada kuasa yang mengalir. Kita semua ya punya kehidupan doa, punya waktu-waktu doa, kita semua bisa berdoa. Tapi berdoa saja tidak ada apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kalau kita berdoa dengan iman, ada apa-apa. Elia telah berdoa dengan iman. Dan hujan tidak turun. 3,5 tahun dan dia berdoa lagi dan hujan turun. Ini kan sesuatu yang dahsyat ibu bapak. Yosua berdoa dengan iman. Matahari, bulan, dan bintang tidak bergerak selama 1 hari lamanya. Sampai Israel menumpas musuh-musuh mereka. Ini sesuatu yang dahsyat. Orang yang buta itu berseru, Yesus anak Daud, berbelas kasihanilah akan daku. Dan Yesus berhenti dan menoleh dan berkata, siapa itu? Panggil dia. Wow, dahsyat. Dan saat itu juga dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi kita harus punya iman. Saudara, semua kita beribadah. Semua kita orang percaya, orang Kristen, pakai anting-anting salib, kalung salib, segala macam. Ada aksesoris yang menunjukkan bahwa saya dan saudara itu Kristen. Tapi semua aksesoris itu tanpa iman, omong kosong. Tidak ada apa-apa. Kita harus punya iman, artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bukan sekedar diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan secara materi. Tapi percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di dalam bacaan kita itu dikatakan begini. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini. Saudara lihat ayatnya yang ke-34 ya. Ayat 34 itu dia berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi dia mengalami keselamatan dan kesembuhan. Ini berkat berganda yang Tuhan berikan kepada kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Darahnya menyucikan dosa kita dan kita diselamatkan. Tapi bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena itu kita harus percaya. Datang dengan percaya kepada Tuhan. Saya ingat ada satu ayat dalam Mazmur pasal 37 ya. Bukan satu ayat tapi 2. Mazmur pasal 37 ayat 5 dan 6 yang berkata begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya Tuhan itu tidak bohong. Tuhan bukan pembohong seperti manusia. Karena itu, serahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah. Dikatakan begitu ya. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Lalu kemudian, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa. Jadi percaya, datang dengan percaya kepada Tuhan. Hari ini ada 3 kebenaran ini. Rahasia untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Artinya jangan mudah putus asa. Tatkala kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kita mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Ya, bekerja sungguh-sungguh. Pasti kita diberkati. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus punya iman. Percaya. Sebab segala sesuatu yang tidak dilandasi oleh iman, tidak ada artinya. Biar hari ini saudara diberkati Tuhan dengan renungan ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami sudah dengar pada hari ini. Engkau
telah mengajar kami untuk selalu datang kepada Engkau. Datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Engkau mengajar kami agar kami bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Karena segala sesuatu yang dilaksanakan dengan kesungguhan hati, pasti ada berkatnya. Kami tidak boleh gampang menyerah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Engkau mengajar kami untuk tetap percaya. Percaya yang merubah keadaan kami. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Bukan saja memberkati kami dengan berkat-berkat materi atau menyembuhkan kami, tapi menyelamatkan kami. Sebab itu kuatkan iman kami dan meteraikan firman-Mu yang kami sudah dengar ini dalam hati kami semua. Mampukan kami untuk menghidupinya. Karena dengan demikian, maka kami akan selalu hidup dalam kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati juga orang lain yang mungkin mengikuti dan mendengar khotbah ini setelah live streaming ini berlangsung Tuhan atau berakhir. Karena mereka akan melihat juga dan mendengar. Tuhan berkati juga mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negeri kami, Indonesia tercinta ini, situasi dan kondisi biar Tuhan pulihkan kembali. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dan semua jajaran. Serta kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Amerika beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini dan akan kembali ke Indonesia dengan selamat. Kami doakan agar kunjungan ini membawa berkat bagi bangsa negeri kami, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia. Berkati gereja-Mu dan berkati semua para medis yang berjuang di lapangan untuk menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita karena kami percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup. Sekarang turunkan berkat-Mu dan berkati kami semua. Mari saudara angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan dan siap terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua, dan memberkati kita semua sampai Dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang sama di masa yang akan datang.